Tuhan, kami antarkan persembahan kami kepadamu. Segala sesuatu yang berasal dari dalam tangan Tuhan jua adanya. Kami hanya mengembalikan sebagian kecil, dan banyak lebih sebagian besar sudah kami gunakan untuk kepentingan kami. Kiranya ya Tuhan, yang kami persembahkan ini, dalam kuasa-Mu yang hidup dan menghidupkan itu, Engkau jadikan berkat. Pertama, untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan lewat Graceful Community, dan juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukannya. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan, baik kami yang dewasa maupun anak-anak kami dalam kelas. Bersabdalah Tuhan, bukalah akal budi dan hati kami, supaya kami mengerti dan mentaati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka kitab Kejadian pasal yang ke-13. Saya hendak mengajak kita membaca seluruh pasal, yaitu Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca dengan bergantian, saya membaca ayat 1 dan 2, jemaat semua membaca ayat 3 dan ke-4. Demikian setiap giliran 2 ayat sampai ayat yang ke-18. Saya mulai. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Fenis yang di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti tangan Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot meninggalkannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah merahnya, sehingga kehendaknya ada yang dapat begitu debu tanah, keturunanmu akan dapat
dapat dihitung juga. Mari kita baca 2 ayat terakhir bersama-sama. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tabantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, yang mengerti dan terutama yang mentaatinya. Tentu saudara sudah pernah mendengar atau membaca dan merenungkan kisah atau kasus yang terjadi antara Abram dengan Lot di dalam catatan firman Tuhan ini. Kita sedang merenungkan riwayat hidup Abram dan kita hendak belajar dari dia. Saudara-saudara, kasus yang Abram dan Lot alami dalam pasal yang sedang kita kaji ini adalah kondisi tipikal, kondisi yang memang sering terjadi dalam permasalahan makhluk hidup. Saya bilang makhluk hidup sebab dia mulai dari hewan sampai manusia mengalami kondisi seperti ini. Apa yang saya maksudkan? Yaitu kondisi berselisih, kondisi bertengkar, kondisi berebut. Betul? Coba, saudara perhatikan dalam dunia hewan. 2 ekor anak anjing kita pelihara, lalu kita kasih makan sama-sama. Sudah punya masing-masing piring, punya satu mangkok masing-masing. Apa yang terjadi, saudara? Perhatikan. Yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sana. Betul? Lalu kemudian mereka lalu berebut berkelahi, akhirnya nggak jadi makan karena berebut. Saya pelihara ikan dalam akuarium. 2 ikan, aduh gedenya baru sebesar kelingking, masih baby, saudara-saudara. Tapi 2 ini tidak akur, kejar-kejaran sampai satu yang mojok-mojok sampai sudah stres begitu. Akhirnya kita pindahkan. Celakanya kita pisahkan, sudah gak berantem dengan sesamanya, sesama jenis. Sekarang dia ganggu ikan lain. Ada ikan yang ada seperti dasinya begitu, digigitin dasi sampai pendek. Akhirnya kita pindahkan lagi jadi satu. Dikasih makan, bukannya makan, berkelahi. Tidak ada sejahtera karena bertengkar. Kita lihat anak-anak kita diputarkan film di TV. Satu duduk di atas sofa, yang satu mau duduk juga. Lalu dia bilang, no, it's mine. Aku lebih dulu di sini. Dia berebut, akhirnya gak jadi nonton, nangis. Ya, itu anak-anak. Bagaimana dengan orang dewasa? Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu, bukan? Ada orang jadi tukang parkir. Hanya waktu itu zaman masih parkir mau 100 perak. Hanya gara-gara 100 perak dia tikam temannya. Karena temannya ngambil lahan parkir dia. Ada mobil yang dia yang kasih abah, orang lain yang ambil uangnya, dia marah, dia tusuk, dia bunuh. Hanya karena 100 rupiah. Di jalan begitu juga, orang tidak mau saling mengalah, salip-salipan, kejar-kejaran. Atau kasih lihat bagaimana jadinya kalau orang tidak mau mengalah lalu lintas. Ini di Jakarta, mau masuk pintu tol, berebut tidak mau mengalah, apa jadinya? Maju kena, mundur kena namanya, gak bisa jalan akhirnya. Bagaimana dalam kehidupan suami istri, saudara-saudara? Apakah suami istri bisa hidup rukun kalau tidak ada yang mau saling mengalah? Hari libur, yang satu mau ke gunung, yang satu mau ke laut, yang mana yang mesti diturut? Akhirnya gak jadi jalan-jalan, berkelahi di rumah. Apa enaknya seperti itu? Mengalah itu indah, seperti yang Abram contohkan. Pak Taufik kasih lihat betapa indahnya kalau ada yang mau saling mengalah. Ya, sebenarnya. Ya. Mengalah demi yang lebih lemah, oke? Itu bebek-bebek, bawa anaknya mau nyebrang, semua berhenti. Saya yakin ini bukan di Indonesia, mungkin ini di Amerika. Mengalah itu indah,
Abraham memberi teladan kepribadian yang sangat baik sekali, yaitu suka mengalah. Dia lebih tua. Dia statusnya adalah paman atau om. Lot itu yang nunut, ikut ngompreng kata orang Jakarta, ikut numpang, ikut magang belajar hidup dengan Abraham. Tetapi ketika Lot juga memiliki harta benda, bertambah banyak ternaknya, juga memerlukan lahan untuk pengembangan ternak di satu wilayah yang sudah sangat terbatas karena Abraham juga memiliki banyak ternak dan kekayaan. Lalu mulanya tingkat gembala bertengkar, berselisih. Sore hari waktu maghrib, tentu masing-masing gembala itu pulang lapor kepada siapa? Kepada majikannya. Gembala-gembala Abraham bilang, tadi gembala-gembala Lot itu merebut sumur yang kami gali. Lalu gembala-gembala Lot juga pulang lapor kepada Lot, itu gembala-gembala Abraham kok pelit sekali sih, domba-domba kita kan juga perlu rumput, tapi dia orang tidak mau kasih, tidak mau bagi, ribut. Dan di sini kita melihat keagungan Abraham. Dia berkata kepada Lot apa? Coba mari baca lagi ayat 8 bersama-sama dan 9. Semua buka Kejadian 13, kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Mestinya, wajarnya Lot itu memberikan tanggapan bagaimana untuk saudara-saudara. Kalau saudara Agus jadi bapak Lot, Agus bilang apa kepada Abraham? Agus. Iya, Bapak Abraham yang pilih dulu. Pilih dulu. Ya, om dong yang duluan pilih. Ya, kan cuma menurut saya lebih muda, ya. Saya cuma numpang di sini. Om yang punya hak lebih besar. Mestinya begitu, bukan? Tetapi Lot bilang, wah, kesempatan di tengah kesempitan. Mumpung siapa suruh dia tawarin, saya lebih dulu pilih. Jadi Lot memilih lebih dahulu. Dia lihat dan ke seberang sungai Yordan, daerah itu lebih hijau royo-royo, lebih subur makmur dibandingkan yang sebelah sini. Wah, gersam, kuning, padang pasir. Maka Lot memilih ke tempat yang subur. Padahal daerah yang subur itu Alkitab mencatat dekat dengan Sodom dan Gomora, yang dalam pasal berikut kemudian tidak lama lagi akan dimusnahkan oleh Allah karena dosanya yang sudah selangit. Tetapi Lot memilih bagian tersebut. Kita lihat Abraham di sini mengalah. Saudara-saudara, kita hendak belajar bersama-sama tentang bagaimana hidup mengalah supaya kita dapat menjadi perintis-perintis damai sejahtera. Apa artinya mengalah, saudara-saudara? Banyak orang gak suka untuk mengalah karena antara lain mungkin mereka salah paham tentang arti mengalah. Apa artinya mengalah? Mengalah itu bukan berarti kalah. Kalau kita mengalah, jangan merasa diri, wah aku kalah, gak mau kalah. Jadi malu untuk kalah, kita ngotot di sana. Mengalah juga bukan berarti mengaku salah. Kalau aku mengalah, nanti disangka aku yang salah. Tidak harus demikian artinya. Mengalah juga bukan berarti menyalahkan diri sendiri, meskipun sebenarnya kita benar. Katakan di jalan, itu sudah merupakan hak jalan saudara, tapi orang itu ngawur mau masuk terus. Kita mengalah bukan berarti kita menyalah-nyalahkan diri kita sendiri. Bukan seperti itu.
Mengalah juga bukan membenarkan atau membiarkan orang yang bersalah. Dia salah, kita mengalah, bukan berarti kita benarkan dia, dan bukan kita biarkan dia salah. Tetapi secara positif, mengalah adalah suatu cara untuk menemukan solusi ketika terjadi konflik demi keadaan yang damai sejahtera, yang rukun, dan nanti pada waktunya ada jalan keluar yang lebih baik. Tentu dalam porsi-porsi tertentu mengalah itu diperlukan dan diberlakukan dalam kasus-kasus yang kita katakan not big deal. Kalau kasus-kasus prinsip, kasus-kasus yang memang berdasarkan kebenaran harus dipertahankan, kita harus tetap mempertahankan kebenaran. Tapi mengalah seringkali diperlukan untuk urusan-urusan hubungan pribadi. Bukan pertikaian yang sampai harus pengadilan harus diselesaikan oleh hakim karena ruwet dan sebagainya. Jadi kita membedakan itu. Saudara-saudara, apa yang membuat Abram dapat mengalah? Coba kita pelajari dari catatan firman Tuhan ini. Saya pikir yang pertama itu adalah karena Abraham cinta damai. Dia mempunyai suatu falsafah hidup yang membuat dia yakin dan sadar bahwa hidup dalam suasana damai itu nikmat. Alkitab mengatakan, kalau kita terjemahkan dengan bahasa sehari-hari, lebih baik makan sepotong roti kering dalam suasana damai daripada lauk pauk, daging semeja, komplit semuanya ada, tapi dengan hati yang kusut, dengan wajah yang cemberut. Ya, coba apa enaknya kalau kita makan dengan suasana hati yang tidak sejahtera? Pasti tidak nyaman sekali. Abram adalah orang yang cinta damai. Dia mempunyai paham kehidupan seperti itu. Orang-orang macam seperti ini membuat perkara besar dia kecilkan, perkara kecil ditiadakan. Saudara ingat, waktu Natal kita merenungkan Yusuf, pria pilihan Tuhan untuk menjadi ayah asuh Sang Mesias. Apa hebatnya Yusuf? Yusuf adalah orang yang cinta damai. Bahkan ketika dia dapat kabar dan menemukan fakta tunangannya hamil, wah, ini kasus besar bukan? Tapi dia berusaha meredakan persoalan itu. Dia pikir sudah, tidak usah dibuat ribut, dia mau diam-diam saja menyingkir. Dia mengalah. Dia punya sifat seperti itu. Dan Allah kemudian hari kita lihat memberkati dia. Yang kedua, Abram memiliki sifat ilahi. Apa yang saya maksud dengan sifat ilahi? Di dalam Matius pasal 5 ayat ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Allah itu adalah pemrakarsa perdamaian terhadap manusia yang berontak kepadanya. Apa yang Allah lakukan? Memang satu pihak Alkitab memberitahukan bahwa Allah itu adil. Dia tidak membebaskan orang dari hukuman. Dia pasti akan mengganjar. Tetapi di lain pihak, Allah tetap lebih suka mencari jalan untuk mengadakan pendamaian. Bukan perdamaian. Sebab Allah tidak butuh berdamai dengan kita. Oke? Dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan dosa apapun. Dia adil, dia berhak untuk mengganjar. Tapi dia berusaha untuk mengadakan pendamaian, suatu aksi proaktif supaya orang yang harusnya diganjar itu bagaimana agar mereka itu bisa kemudian berdamai dengan Allah. Itulah sebabnya sekarang saudara dan saya boleh datang ke hadapan hadirat Allah dengan bebas melalui Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus sudah diutus untuk menjadi juru selamat, membayar harga pendamaian tersebut. Allah
cinta damai. Dia menawarkan damai. Kalau orang menyambutnya, maka orang itu berdamai dengan Allah. Allah mengalah. Harusnya dia menuntut pembayaran, tapi dia berkata, sudah, aku tuntut pun kamu tidak bisa bayar. Biarlah aku bayarkan buat kamu. Bukankah itu berarti Allah mengalah demi suatu solusi yang baik? Abraham memiliki sifat ilahi. Apa kita, anak-anak Allah, suka mengalah seperti Abraham sudah memperlihatkan? Yang ketiga, saudara baca bersama-sama ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama ayat yang ke-7. 2, 3. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Mengapa perlu dicatat di sini bahwa saat tersebut di zaman itu orang-orang Kanaan dan orang Feris diam di tanah itu juga? Apa maksudnya? Tentu arti pertama berarti wilayah itu semakin sempit untuk dibagi karena banyak orang yang menghuni, bukan? Semuanya juga pekerjaannya mengembalakan ternak. Berarti daerah untuk menjadi support pengembalaan menjadi semakin sempit. Itu salah satu arti. Tetapi Alkitab mencatat bagian ini dengan jelas bahwa juga di sana ada orang Kanaan, ada orang Feris, ada penduduk asli di sana. Itu untuk menunjukkan apa? Bahwa Abraham concern dengan keadaan tersebut. Abraham mengerti bahwa kalau mereka yang adalah orang yang mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati, bertikai cakar-cakaran sama sendiri, itu namanya malu-maluin. Kalau orang beriman cakar-cakaran, maka orang dunia, orang yang tidak percaya kepada Tuhan kita, mereka itu akan menghina, mencibir, dan mempermalukan. Abraham mengerti. Dia memperhitungkan kemuliaan Tuhan. Dia memperhitungkan hati Tuhan. Dan dia mau supaya umat Tuhan memiliki kesaksian yang baik. Mari saudara bersama dengan saya membuka 1 Korintus pasal yang ke-6. Kalau Pak Taufik bisa copy paste langsung 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 7, masukkan ke layar, mungkin kita bisa lebih terbantu. Saudara lihat apa yang Rasul Paulus tulis dalam surat Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kalau saudara sudah menemukan, mari bersama dengan saya ikuti pembacaan ini. Paulus berkata begini, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, siapa itu orang-orang kudus? Orang-orang percaya yang dikuduskan, oke, orang-orang Kristen. Perhatikan lagi ayat yang penting ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, artinya orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus, akan menghakimi dunia? Saudara, kita akan menghakimi dunia bersama dengan Kristus. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Saudara perhatikan. Bersama dengan Kristus, orang-orang benar akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Kalau urusan malaikat saja bisa kita perhakimi nanti, masa nggak bisa selesaikan perkara-perkara antara kita? Itu maksud kata Paulus. Sekarang perhatikan, Bang. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Maksudnya orang-orang yang nggak punya bagian dalam kekristenan, tapi mereka itu berposisi, berstatus dalam dunia pengadilan. Mungkin orang itu hakim, orang itu bukan Kristen di Korintus, oke?
Ngapain kamu bawa perkaramu kepada orang yang justru tidak mengenal Allah yang benar? Perkara dalam gereja, perkara keluarga Kristen, dibawa ke urusan-urusan seperti itu. Paulus bilang, ayat 5, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Artinya kamu ini mempermalukan nama Tuhan saja. Ayat ke-6, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Ayat ke-7, sesuai dengan tema khotbah hari ini, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Oke, kalau kita ada persoalan yang mau selesaikan, itu berarti kita sudah kalah. Jangan merasa diri mau mencari menang. Paulus katakan, kamu semua sudah kalah. Teruskan baca. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Kalau dengan bahasa sehari-hari, Paulus mau bilang apa artinya? Mengapa kamu tidak lebih baik mengalah? Oke, untuk cari solusi, selesaikan perkara dengan lebih baik. Marilah kita concern akan kemuliaan Allah, seperti Abraham dan seperti Rasul Paulus dan seperti semua orang-orang benar. Keempat, Abraham dapat mengalah karena dia memiliki kepribadian yang unggul dan luhur. Pepatah Jawa mengatakan begini, wong sing waras ngalah, yang waras yang ngalah. Oke. Iya kan? Kita ambil yang praktis. Kalau di jalan raya kita sudah jalan baik-baik, ada orang yang potong begitu, atau yang dia mau lebih dulu, ya sudah ngalah saja. Sebab kita yang waras. Mengapa orang tidak mau mengalah? Kita bandingkan kalau soal karakter. Sifat tidak mau mengalah itu disebabkan karena sifat selfish. Sifat mau menang sendiri, semua untuk diri sendiri. Sifat serakah. Kita lihat Lot. Kira-kira waktu Lot berangkat dari Ur Kasdim ikut Abraham, Lot itu sudah kaya belum? Kemungkinan besar belum. Modal dengkul, ikut sama omnya. Tapi kemudian dia juga dapat share, dapat bagian, dan dia punya modal, dia kembangkan, dan sekarang dia punya kekayaan. Waktu persoalan ini terjadi, Lot kemudian memilih bagian yang kelihatan lebih baik, menunjukkan sifat apa? Sifat selain tidak tahu diri, juga sifat yang serakah. Mumpung ada kesempatan mengeruk lebih banyak, dia mau menambah lebih banyak ke dalam kekayaan. Itu sifat serakah. Sifat seperti ini juga membuat suatu tindakan lain itu tidak rela orang lain juga dapat untung. Kalau orang serakah, semua mau diambil jadi satu buat dirinya sendiri. Pernah ada keluarga presiden yang kita semua sudah tahu, bukan lagi rahasia umum, saudara-saudara. Sifat seperti ini luar biasa membuat jadi ruwet di tanah air, bukan? Mereka itu sudah kurang apa? Tetapi setiap kali dengar ada satu objek bisnis yang mendatangkan keuntungan besar, mereka juga mau di sana. Waktu kami di Manado, sebelumnya Manado itu adalah gudang cengkeh. Petani-petani itu kaya raya karena cengkeh. Sampai kalau mereka ke kota beli mobil, saudara tahu, mereka bawa uang itu dalam karung. Mereka itu orang-orang tidak berpendidikan, cuma petani biasa saja, petani tradisional. Mereka tidak tahu hitung uang banyak-banyak. Mereka bawa uang berkarung-karung.
Mereka pilih mobil. Berapa mobil ini? Disebut harga, mereka nggak tahu berapa. Dia kasih saja berapa karung, hitung sendiri. Di dalam mobil, hitung sendiri. Seperti itu, saudara. Ya. Di desa-desa, waktu zaman itu belum ada listrik. Tapi mereka lihat orang-orang kaya punya kulkas. Dia beli kulkas juga. Loh, buat apa Pak? Di desa kan belum ada listrik. Kita mau pakai buat lemari pakaian. Nah, tapi di rumah kami juga ada kulkas. Dan mau kalah. Sampai mereka itu baku sehidup, katanya mereka bercanda. Ada orang dari gunung lihat orang pakai cellphone, dia mau beli cellphone juga. Dia bilang, di sana, di desa mana? Di sana nggak ada signal Pak. Oh, beli saja signalnya. Saya mau beli signal juga. Mereka tidak mengerti, kaya raya. Tetapi ketika keluarga orang nomor satu di tanah air itu dengar cengkeh begitu laris, begitu surplus di sana, mereka juga mau atur di sana, masuk ke sana dan kemudian mengatur harga cengkeh, sampai kemudian petani-petani cengkeh semua boykot, tidak mau urus perkebunan cengkeh. Pohon cengkeh itu pada mati. Pohon cengkeh itu pohon yang sangat riwil sekali, harus diurus baik-baik, harus ditrim dengan teratur. Petiknya tidak boleh terlambat. Kalau petik bunga terlambat, dia sudah sampai jadi mekar, sudah tidak ada harumnya, tidak ada harga. Semua timingnya harus tepat. Lalu petani-petani itu tidak mau urus. Karena apa? Karena ada orang serakah masuk ke tanah kita, biar dia atur sendiri semuanya. Akhirnya harga cengkeh jatuh dan karu-karuan, menimbulkan masalah. Orang tidak mau mengalah karena sifat serakah. Juga tidak bisa ikut bersukacita dengan orang lain yang sukses. Seperti anjing, sudah dapat makanan, mau juga makanan lain, akhirnya tidak bahagia sendiri. Pada hari saya fishing, lalu ada satu tempat tuh hotspot di lake. Tempatnya kecil, satu teluk yang kecil, banyak sekali orang di sana. Semua sudah berimpit-impitan. Lalu saya lihat ada orang yang sudah dapat limit, dia bawa pulang. Berarti tempatnya kosong kan. Jadi saya ambil satu pole holder, mau tancap di situ, tapi ada pemancing yang lain di situ mengatakan, no, saya mau pakai tempat itu. Dia sudah punya tempat di sana, dia mau pakai tempat sini. Tempat itu luas. Saya bilang, ya ini masih bisa satu fishing pole lagi. No, dia bilang, aku tidak pernah izinkan ada pemancing lain 20 feet dari saya punya pole holder. Oh, saudara lihat, itu serakah. Dia tidak mau mengalah. Oke. Dia tidak rela orang dapat tempat yang bagus. Ya sudah, saya mengalah, minggir. Mojok di sana, pasang. Tunggu punya tunggu. Yang dimakan, saya punya fishing pole, dia punya tidak dimakan, pasti hatinya jengkelnya luar biasa. Kalau bisa itu dia mau pindah ke tempat saya mungkin. Saudara, orang tidak mengalah itu tidak bahagia, kan? Lihat orang lain yang dapat jengkel di sana. Kalau orang mancing jengkel terus, tidak dapat pasti. Dia tidak tenang hatinya. Itu sifat orang yang tidak mau mengalah, akhirnya susah sendiri. Ciri-ciri orang kerdil. Tetapi orang seperti Abraham lebih unggul, lebih luhur jiwanya. Oke, dia katakan, kamu mau ke sana, tidak apa-apa. Di sini pun aku tidak apa-apa, pasti beres juga. Abraham bisa mengalah karena dia memiliki kasih yang tulus dan murni. Yang memiliki kasih itu lebih mementingkan manusia daripada harta benda. Lebih berorientasi kepada pribadi daripada kepada masalah. Jadi ketika terjadi perselisihan antara gembala-gembala Abraham dan Lot, Abraham lebih memikirkan keponakannya. Kalau kamu rasa di sana lebih baik, itu menyenangkan buat kamu, silakan. Buat kamu, tidak apa-apa. Manusia lebih penting daripada harta benda. Saudara lihat, sifat ini ada dalam diri Abraham, bukan sekedar basa-basi, lip service saja. Bukan berarti, bukan
cuma basa-basi berkata kepada Lot, kamu pilih deh lebih dulu. Lalu sesudah Lot pilih, Abraham dalam hatinya mendumel bilang, dasar cah cilik nggak tahu diri, ya, dikasih peluang bukannya tahu diri mengembalikan hormat, malah diambil. Apakah Abraham seperti itu? Tidak. Dari mana kita tahu dia tidak basa-basi? Ayo, dari mana saudara tahu dia tidak basa-basi? Pasal berikut ada peperangan, lalu Lot sekeluarga termasuk ditawan, dijarah, dijadikan sandera, dibawa lari. Ketika kabar itu sampai kepada Abraham, Abraham bilang apa saudara? Syukur, puji Tuhan, haleluya. Saya kapok anak itu biar dia belajar. Siapa suruh pilih daerah tersebut? Apakah begitu? Tidak. Di pasal 14, saudara lihat begitu Abraham dengar Lot ditawan, dia segera perintahkan anak buahnya, kumpul, siap, bawa senjata. Lalu dia menghubungi sahabat-sahabatnya di daerah itu untuk membantu dia mengejar raja-raja yang menyerang dan yang menawan Lot. Dia menolong dan mengembalikan bukan cuma Lot, bahkan seluruh tawanan yang lain juga. Berarti dia betul-betul sayang, dia tetap sayang Lot. Dia mengasihi Lot. Hatinya itu memiliki kasih yang murni. Bila kita mengagungkan kasih dan memiliki kasih, marilah kalau ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, kita memperhitungkan pribadi orang lain, memperhitungkan perasaannya, mencarikan jalan yang lebih baik, supaya semua jadi baik dan juga menjadi kebahagiaan untuk orang yang kita kasih. Yang keenam, Abraham dapat mengalah karena dia memiliki konsep yang benar mengenai kaya raya dan kekayaan. Siapa itu orang kaya? Siapa itu orang miskin? Saudara, orang yang miskin adalah bukan karena dia tidak punya apa-apa, tetapi dia tidak pernah merasa cukup dengan yang dia punya. Berapapun banyaknya dia punya, kalau dia selalu merasa tidak cukup, tidak puas, dia itu orang yang paling miskin. Tetapi orang yang kaya adalah orang yang bersyukur dengan yang ada, merasa cukup, merasa puas. Abraham, dia bisa mengalah karena dia sadar dia sudah mendapatkan begitu banyak berkat. Itu sudah cukup. Sementara Lot sudah punya pun masih merasa kurang, masih kepingin lagi. Maka dia itu tidak kaya. Yang kedua, mengapa Abraham rela membiarkan Lot memilih lebih dulu? Bahkan Abraham juga tentu melihat daerah di seberang Yordan lebih subur. Mengapa Abraham resiko mempertaruhkan itu kalau Lot memilih bagian tersebut? Karena bagi Abraham konsep kaya raya adalah berkat dari Tuhan. Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak menambahinya. Loh, ada orang-orang yang kenal Tuhan, kerja keras, bangun pukul 3 pagi, tidur pukul 1 malam. Wah, mereka betul-betul kaya raya, itu kan berjerih payah. Iya, tetapi kekayaan tanpa berkat Tuhan tidak mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Itu maksud firman Tuhan. Jadi Abraham mengerti, dimanapun aku, di tanah yang gersang sekalipun, kalau Allah memberkati kamu, aku, kalau Allah menyertai aku, di situ pun aku akan mendapatkan rezeki. Itu maksudnya. Abraham mengerti itu, saudara-saudara, sehingga dia tidak pusing, panas subur ataupun tidak menjadi masalah. Maka daripada ribut-ribut mempermalukan nama Tuhan, kita bersaudara, berkerabat, cakar-cakaran, buat apa? Mengalah saja. Itulah keagungan Abraham. Lalu apa hasilnya dan apa berkatnya? Hari ini saya mau membaca ayat yang ke-14.
Kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, teruskan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan selanjutnya Allah berjanji memberi berkat keturunan kepada Abram seperti debu tanah banyaknya yang tidak bisa terhitung. Terus, apa kebenaran yang kita lihat di sini? Orang yang mengalah disuka Tuhan. Orang yang mengalah mendapat berkah dari Tuhan. Karena orang yang mengalah memiliki sifat Allah sendiri. Allah suka seperti itu. Abram rela kehilangan yang baik, tetapi dia mendapatkan yang terbaik. Semua ulang lagi. Orang yang mengalah rela kehilangan yang baik, tetapi mendapatkan yang terbaik. 2, 3. Orang yang suka mengalah kehilangan yang baik, tetapi mendapatkan yang terbaik. Kiranya riwayat yang diteladankan oleh Abraham ini menjadi suatu pelajaran yang baik buat saudara dan saya dalam kehidupan yang kita tempuh. Marilah kita tempuh sehari-hari, membawa sifat-sifat ilahi itu. Cinta damai, suka mengalah, demi menghasilkan solusi yang lebih baik. Saudara bayangkan, sesudah kemudian peristiwa berikut itu, Lot ditawan, Abram menolong, Lot dibawa pulang. Kira-kira apa yang timbul dalam perasaan dan hati Lot terhadap omnya Abram ini? Apa? Tentu dia respect sekali kepada Abram. Dia malu hati atas peristiwa yang lalu. Dia memuji Abram. Dia mengagungkan Abram. Orang-orang yang sesudah kita selesaikan perkara dengan cara mengalah, kita pun memenangkan hati nuraninya. Pada suatu hari dia dilawan Tuhan, dia tahu bagaimana harus hidup dan bersikap benar dalam kehidupan ini. Amin, saudara-saudara. Kiranya kita menjadi berkat untuk orang lain, dan sekaligus tentunya juga Allah memberkati kita karena sifat-sifat yang baik itu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ternyata Engkau sudah memberi banyak sekali catatan firman Tuhan, supaya kami mempunyai sifat